Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Abi jika ada orang yang mempertikaikan nasab para habaib? Bagaimana kira-kira kalau terdapat orang-orang yang mempermasalahkan, yang mempertikaikan tentang nasab daripada habaib? Jadi dengan kita kalau seandainya ada dengan seseorang yang mempertikaikan tentang kepemilikan kita terhadap kereta, kepemilikan kita tentang rumah, kepemilikan kita tentang tanah, apa yang kita lakukan? Jadi kalau memang dalam keadaan emergensi, kita akan tunjukkan gerak kita. Ini buktinya jahat kepemilikan. Begitu juga dengan nasab daripada para habaib. Mereka ada silsilah nasab. Dan juga di Mesir ada satu namanya Binatul Ashraf. Kalau di kita di sini, Allah tidak pasti. Di sana seperti Batul Ashraf, di Jakarta juga ada Batul Ashraf. Dia yang mengaku Sayyid itu akan mereka cek, akan mereka sedikit nasab silsilahnya sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW atau seperti apa. Maka begitulah juga dengan yang mempertikaikan tadi itu. Jangan mempertikai omong kosong. Buktikan kalau memang itu bukan daripada keturunan Sayyid, kalau bukan daripada Ahlul Bait. Satu, memangnya kita saja kayak yang berketurunan, nasab bodoh, yang mungkin barangkali pintar, nasab pintar, yang bodoh amat. Sekarang yang ada tanasub itu siapa? Sayyidina Hasan Husain. Tolong sebutkan siapa di antara daripada yang diperliskan, yang dipirakan, yang punya dzurriyyat atau juga yang pernah berkawin dengan perempuan sampai kepada 400 kali. Ayo, tolong sebutkan. Nikah secara halal yang pernah melakukan ijab kabul sampai pada 400 kali. Kalau tidak sampai 400 pun lebih daripada ratusan. Itulah dengan Sayyidina Hasan Ibn Ali. Semuanya tahu. Kalau tak tahu jangan komen. Kalau tak tahu tapi cakap. Kalau seandainya yang cakap itu misalnya kiai, kita kena kiai tutup mulut. Kalau sahib bersama juga tutup mulut. Kalau majelis ulama juga tutup mulut. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali yang berpesan kepada masyarakat Kufah dan memberikan julukan kepada putra beliau yang bernama Sayyidina Hasan itu sebagai laki-laki mitlaq, suka menceraikan istri. Tapi memang dibalik daripada mitlaq tadi itu ada hikmatnya. Kalau saya dengan beliau kawin dengan 4 orang, seumur hidup dengan 4 tadi itu tidak akan tersebar banyak Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah SAW. Kawin terpisah, kawin cerai, duriat. Yang pernah pada suatu ketika 4 orang beliau ceraikan dan juga kawin dengan 4 orang pada hari yang sama. Coba. Nah, laki-laki kan positif, laki-laki beda kalau dengan perempuan. Perempuan kalau sudah berusia 60 tahun itu sudah terputus, kemungkinan akan hamil itu mungkin 1 daripada 100, mungkin juga 100% tidak akan hamil. Beda kalau dengan laki-laki. Laki-laki kalau berusia lanjut sekalipun masih boleh untuk mendapatkan dzurriyyat dan juga untuk mendapatkan keturunan. Maka dengan berkat Sayyidina Hasan yang berpoligami dengan sejumlah sekian ramai, di antara daripada kesan daripada poligami yang banyak tadi itu terdapat sejumlah sekian daripada Ahlul Bait, daripada keluarga baginda Rasulullah SAW. Dengan memperhatikan bagaimana dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertarik untuk menikah dengan Sayyidatina Ummu Kulsum, sedangkan dengan Ummu Kulsum itu masih muda lagi, masih kanak-kanak lagi. Jadi beliau menyatakan bukan karena nafsu, bukan karena syahwat, bukan karena keinginan, bukan karena rupa, tapi aku menikah agar aku ada sila, agar aku ada tali penghubung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi dengan Sayyidina Ali pun tidak menolak lamaran daripada Sayyidina Umar untuk menikah dengan Sayyidatina Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu taala anhuma. Lanjut. Jadi dengan Sayyidina Hasan yang mitlaq tadi itu jumlah bilangan keturunan ada di mana-mana dengan jumlah bilangan yang tidak dapat itu dengan angka. Oke, terus setelah lahir dzurriyyat daripada Sayyidina Hasan, sudah ada keturunan lagi. Terputus. Nah, jangan pikir kalau kita dipelis saja kami terus dapat anak. Mereka juga kami dapat anak terus bersambung, terus berebat dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya daripada keluarga Sayyidina Al Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tengok penghujung daripada mereka tidak luput daripada 2. Yang hujungnya Al Hasani berarti daripada keluarga Sayyidina Al Hasan. Yang hujungnya Al Husaini berarti daripada keluarga Sayyidina Al Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kata warga masyarakat Kufah itu terpulang kepada cucu baginda Nabi SAW, terpulang kepada salah satu daripada 2 pemuda di surga. Dia berkenan, dia nikah, dia berkenan, terus dia berkenan akan dia teruskan. Kalau tidak berkenan, kami pun tidak menolak dan tidak menyimpan rasa dendam atau juga benci. Kenapa? Sebab diantara daripada kebaikan yang mereka kejar dalam bahasa hadis, Nabi kita mendoakan yang menjadi istri kepada baginda, yang menjadi mertua kepada beliau akan
bersama beliau nanti di dalam surga. Sekarang bagaimana dengan anakku kawin dengan salah seorang daripada cucu baginda Nabi? Bagaimana tuh tidak jadi satu kebanggaan? Bagaimana dengan pak mertua, mak mertua tidak merasa bangga kalau pada itu dengan anak darah mereka kawin dengan cucu atau dengan cicit atau dengan keturunan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ala kulli hal, kalau tidak mau juga dengan bahasa semacam itu, maka kita kembali kepada bahasa Nabi sebutkan. Kalau seandainya kita diminta atau dipermasalahkan tentang kepemilikan kita terhadap rumah, terhadap kereta, maka kita akan tunjukkan gerak kita, ini buktinya. Tengok situ, pandai baca Muhammad Nuruddin Marbu Bancar. Tulisan situ nomor paspor ada pun ada. Tengok potongan, geraknya atas nama Abi itu. Avanza atas nama Abi juga. Jadi mau apa lagi? Nah, juga begitulah kalau kita nak pastikan. Kalau kita nak pastikan atas bagaimana? Suruh polis trafik tangkap gambar. Siap. 5354 nama Muhammad Nuruddin kena saman 300 ringgit. Berarti kita sudah sampai ke pemilikannya. Begitu juga kalau kita nak pastikan tentang Ahlul Bait, tentang Habib Umar, anpulan, semuanya di kalangan para habaib sampai kepada Al-Imam Al-Muqaddam, sampai kepada Sayyidina Ja'far, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kerjaan. Dalam bahasa nasab Nabi kita sudah pesankan, itu orang berarti tak mengaji. Maulahum macam ngaji hadis-hadis tapi ternyata tidak banyak mengamat tentang perkara itu. Mereka-mereka yang komplain, yang memprotes tentang para habaib, ada dalam beberapa perkara Nabi kita pesankan untuk tidak kita pertengkarkan, dan antara lain itu adalah nasab at-ta'nu alal ansab, mentaan, artinya mencerobohi atau juga mempersoalkan, memprotes tentang nasab, tentang keturunan, di antara daripada 3 perkara, di antara daripada beberapa perkara yang terlarang. Qil wa qal, idha'atul mal, banyak ngomong, banyak cakap, buang duit, wa ta'nu fil ansab, dan mentantang nasab seseorang. Nah, begitulah juga dengan nasab para habib. Ada Al-Hasani, kenapa Al-Hasani? Kenapa Babaki? Kenapa ada ujungnya katakan saja Al-Idrusi? Memang daripada keturunan Al-Idrus. Kalau dengan beliau tuh As-Subani, itu Al-Lomboki, itu Al-Lomboki juga, itu Al-Bancari, yang ini Al-Amuntai, yang itu Al-Bukhari. Apa masalah? Itu Allah ada takdir dengan kita dilahirkan di situ. Kenapa dipersoalkan? Cukup tapi layan, tapi layan banyak juga. Oke, silakan. Ada pesan moral daripada ceramah atau dawuh Mbah Yai atau Syekh Nuruddin Marbu ini, yakni kalau kita mendengar dengan seksama, mendengar dengan baik, memahami apa yang didawuhkan beliau tadi, insya Allah tidak akan saling membenci. Tidak akan saling membenci. Yang pendukung Kiai Iman tidak akan membenci kepada pendukung habaib, dan pendukung habaib juga tidak akan membenci kepada Kiai Iman dan pendukungnya. Seperti itu sebaliknya. Tapi akan saling menyayangi, akan saling menghormati dengan keputusan yang berbeda. Nah, di sini tadi kata Syekh Nuruddin Marbu ini, ayo yang ngaku-ngaku Sayyid buktikan, begitu ya. Akan tetapi di sini karena polemik nasab, saya kasih faham buat teman-teman semua ya. Nasab Alawi atau Sadah Alawi ini tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh dunia, oleh ulama-ulama dunia, oleh nakobah-nakobah internasional. Diakui di Irak, diakui Sadah Alawi itu. Kemudian di Mesir diakui, di Mekah diakui, di Arab Saudi, di Yaman diakui, Pakistan dan juga di Uzbekistan diakui bahwa Sadah Alawi ini sahih, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu tes DNA lagi. Ada yang namanya syuhrah wal istifadah ya, kalau bahasa ulamanya seperti itu, ada kemasyhuran. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan nasab Hababi ini tidak tersambung kepada Rasulullah, mungkin atau kemungkinan besar asyraf internasional atau nakobah asyraf internasional itu akan memprotes tentang Sadah Alawi ini, seperti di Mesir, Arab, atau di daerah lain yang notabene sebagai wadah atau rumah bagi para sayyid atau lembaga-lembaga yang mencatat tentang para sadah atau para sayyid. Nah, maka akan ditentang oleh nakobah-nakobah tersebut kalau memang habaib ini atau Sadah Alawi ini bukan duriyah Nabi. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sampai sekarang tidak ada penentangan, tidak ada penolakan daripada nakobah-nakobah internasional. Tidak ada penolakan. Yang nolak itu justru bukan nakobah, tapi seorang ulama yang dari ulamanya itu golongan-golongan Wahabi atau sayap kanan. Jadi seperti itu, tidak ada yang menolak. Yang menolak dulu itu ulama namanya Murad Sukri dari Yordan ya. Kemudian dari Yaman yang menolak itu adalah Mukbil ya, Syekh Mukbil. Itu mereka menolak karena mereka itu gembong Wahabi, tidak suka dengan Ahlul Bait Nabi, tidak suka dengan duriyah Nabi, seperti itu. Ya. Kemudian di Yordan
itu mengakui tentang Saddah Ba'alawi, tidak menentang, tidak memutuskan. Tapi kenapa muncul baru-baru ini di kita ini malah membatalkan seolah-olah yang disebut tesis itu adalah sudah benar mutlak, padahal belum tentu kebenarannya gitu. Ya, tapi banyak yang percaya karena ilmiah. Yang ilmiah yang seperti itu ya nggak apa-apa lah, menurut mereka itu ilmiah. Tetapi menurut saya bukan ilmiah kalau yang seperti itu ya. Kenapa saya tadi bukannya membela habaib, karena apa ya? Karena belum ada penolakan-penolakan daripada nakobah-nakobah internasional sampai saat ini. Dari dulu, dari zaman Ali Asyakron, itu tidak ada penolakan. Nah, kenapa ketika Ali Asyakron mengarang kitab tentang Saddah Ba'alawi ya, tentang keturunan Nabi, tidak ditolak oleh ulama-ulama pada zaman Ali Asyakron? Pasti banyak ulama-ulama di zaman Ali Asyakron itu, banyak sekali. Yang alim-alim, yang alamah, yang ahli nasab sudah ada. Kenapa mereka tidak menolak? Begitu. Karena husnuzon? Bukan karena masalah husnuzonnya. Tetapi karena mereka faham, mereka tahu bahwa Saddah Ba'alawi itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, tidak ada penolakan di zaman Ali Asyakron, tidak ada penolakan tentang Saddah Ba'alawi, dan sampai sekarang tidak ada penolakan dari nakobah-nakobah internasional, dari ahli nasab nasional, internasional juga tidak ada penolakan ya tentang Saddah Ba'alawi ini. Jadi kalau misalkan dari nakobah internasional yang asli, yang resmi, Mesir dan mana yang sebagainya, negara-negara lain, kemudian membatalkan atau bahwa nasab Saddah Ba'alawi ini tidak tersambung, ada pengumuman seperti itu, maka saya pun tidak akan membela lagi. Saya akan diam ya, akan diam, karena yang berbicara itu nakobah-nakobah yang resmi, nakobah-nakobah yang resmi mencatat Saddah gitu, baik itu Saddah dari Al-Husaini ataupun Saddah dari Al-Hasani. Begitu ya. Saya tidak akan membela lagi, tidak akan mendukung lagi, tidak akan membela lagi jika ada nakobah-nakobah internasional atau kesepakatan nakobah-nakobah internasional di berbagai negara. Saya tidak akan mendukung lagi atau membela lagi terhadap Saddah Ba'alawi kalau misalkan ada pernyataan tadi dari nakobah-nakobah internasional. Dan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi bahwa Ba'alawi atau Saddah Ba'alawi ini adalah batal tersambung kepada Rasulullah ya. Jadi saya masih membela seperti itu. Jadi untuk kalian teman-teman, kalau tidak percaya dengan para habaib, dengan Saddah Ba'alawi, ya udah nggak apa-apa. Kami tidak memaksa. Saya sebagai admin ZEP spesial ini atau Kak ZEP official ini tidak memaksa anda ini untuk mencintai para habaib, untuk percaya kepada para habaib bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Nggak apa-apa. Karena bukan rukun iman. Kalau kata Kiai Afifuddin mah, kalau kata Kiai Nafis, bukan rukun iman. Yang mau percaya monggo, yang enggak juga monggo. Yang penting satu, jangan sampai membenci, itu saja. Jangan sampai meyahudikan ya. Jangan sampai memunafik-munafikan. Jangan sampai berkata-kata yang tidak diajarkan dalam syariat agama Islam. Seperti itu. Mau percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Karena bukan rukun iman ya teman-teman. Rukun iman itu cuma ada 6. Begitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.